Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrian Syah Sibuan dengan NIM 0101242112 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sanad dan matan hadis untuk memenuhi SKS mata kuliah ilmu hadis yang dimana dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Abdul Mu'in LCMA. Nah, baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas bersama-sama. Nah, teman-teman sekalian, adapun yang pertama kita bahas itu adalah pengertian hadis, yang kedua pengertian sanad, dan yang ketiga pengertian matan. Adapun yang keempat, nama-nama perawi yang menyampaikan hadis, yang kelima adalah fungsi matan, yang keenam ciri-ciri matan, yang ketujuh kriteria sanad yang sahih, yang kedelapan kriteria matan yang sahih, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baiklah, yang pertama kita bahas adalah pengertian hadis. Hadis dalam bahasa Arab adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan atau persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman dalam agama Islam selain Al-Quran. Nah, adapun yang kedua teman-teman, kita akan membahas tentang pengertian sanad. Sanad dalam ilmu hadis adalah rangkaian perawi atau orang-orang yang menyampaikan suatu hadis dari Nabi Muhammad SAW hingga sampai kepada kita umat Islam. Sanad berfungsi sebagai penghubung antara sumber asli hadis dengan generasi berikutnya. Adapun yang ketiga adalah pengertian matan. Matan adalah isi atau teks dari hadis, yaitu bagian yang berisi pesan, ajaran atau perkataan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah teman-teman, sudah tahukah kita siapakah perawi-perawi hadis yang utama? Ya, adapun sahabat-sahabat Nabi sebagai perawi utama itu adalah yang pertama Abu Hurairah, yang kedua adalah Siti Aisyah binti Abu Bakar, adapun yang ketiga adalah Anas bin Malik, yang keempat Abdullah bin Umar, yang kelima Abdullah bin Abbas, dan yang terakhir Jabir bin Abdullah. Itulah sahabat-sahabat Nabi sebagai perawi yang utama dalam merawikan hadis. Adapun yang kelima yang akan kita bahas ini adalah fungsi matan. Adapun fungsi matan yang pertama itu adalah sebagai sumber ajaran Islam. Kemudian fungsi yang kedua adalah pembentuk hukum Islam, dan yang ketiga menjelaskan dan menafsirkan Al-Quran, dan yang keempat menjadi panduan dalam kita dalam berakhlak. Adapun pembahasan kita yang keenam adalah ciri-ciri matan. Yang pertama, sesuai dengan Al-Quran. Matan itu harus sesuai dengan Al-Quran teman-teman. Dan yang kedua, bahasa yang fasih dan jelas. Yang ketiga, bebas dari kejanggalan. Keempat, tidak bertentangan dengan hadis sahih lainnya. Dan yang kelima, tersusun secara rapi dan teratur. Nah, jadi sekarang kita membahas yang ketujuh, kriteria sanad yang sahih. Bagaimana sih sebetulnya ciri-ciri kriteria dari sanad yang sahih itu? Yang pertama adalah sanadnya bersambung. Kedua, perawi yang adil. Yang ketiga, perawinya dhabit, memiliki daya ingat yang kuat. Yang keempat, bebas dari kejanggalan. Kelima, bebas dari illat atau cacat tersembunyi. Itu yang dimiliki oleh kriteria sanad yang sahih. Nah, teman-teman sekalian, sesudah kita membahas tentang kriteria sanad yang sahih, maka pada materi yang ke-8 ini adalah kriteria matan yang sahih. Yang pertama itu adalah tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua, tidak bertentangan dengan hadis sahih lainnya. Yang ketiga, bahasa yang fasih dan jelas. Yang keempat, bebas dari kejanggalan atau kerancuan. Yang kelima, bebas dari illat. Yang keenam, tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang diterima. Itu merupakan kriteria dari matan yang sahih. Baiklah teman-teman sekalian, sudah kita membahas tentang 8 macam materi tentang sanad dan matan hadis. Maka jadwal kita pada kesimpulannya adalah bahwa sanad dan matan adalah dua komponen yang saling melengkapi dalam menentukan kesahihan sebuah hadis. Sanad yang kuat memastikan bahwa hadis berasal dari sumber yang terpercaya, sementara matan yang sahih memastikan bahwa isi hadis sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita selesai dalam pembahasan sanad dan matan hadis, maka langsung saja kita masuk kepada kuis.
kedua adalah apa yang dimaksud dengan matan hadis. A. Penafsiran hadis. B. Komentar tentang hadis. C. Isi hadis. Atau D. Fakta pengeluaran hadis. Mana yang jawabannya? Apa mungkin jawabannya adalah C. Isi hadis? Coba kita saksikan bersama-sama. Tidak, betul. Ternyata jawabannya adalah C. Isi hadis. Pertanyaan yang ketiga adalah siapa bagian dari sanad hadis? A. Sahabat. B. Nabi Muhammad SAW. C. Tabi'in. Atau D. Semua jawabannya benar. Coba kita klik yang D. Pertanyaan yang keempat adalah apakah itu hadis dhaif? A. Hadis yang benar. B. Hadis yang lemah. C. Hadis yang salah. Atau D. Hadis yang kuat. Mana jawabannya? Apa mungkin jawabannya adalah C. Hadis yang salah? Ternyata bukan. Coba kita klik yang B. Ya, betul. Ternyata B. Hadis yang lemah. Yang nomor 5 adalah apa yang dimaksud dengan hadis maudhu'? A. Hadis yang lemah. B. Hadis yang sahih. C. Hadis yang baik.